Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu mantap. Oke. Bapak lihat kalian wajah-wajahnya ceria nih ya. Semoga ya memberikan semangat ya untuk pembelajaran kita hari ini. Yang terpenting semoga kalian semua dalam keadaan sehat yang pertama. Apakah semuanya pada Apakah semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Oke. Yang kedua, semoga kalian sedang bersemangat. Ya, apakah sedang bersemangat? Semangat. Oke. Yang ketiga juga semoga kalian sedang ceria. Dan yang terakhir yaitu semoga semuanya dalam keadaan bahagia ya, sehingga pembelajaran kita kali ini bisa membuat semuanya bahagia dan memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak mau minta tolong nih untuk memimpin doa kepada Nurgita untuk memimpin doa. Mau belajar? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rabbi ilman warzuqni fahman Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih kepada Nurgita, juga semua anak-anak yang sudah membaca doa mau belajar hari ini. Kita diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen nih. Nah, yang tolong angkat tangannya ya, seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama, Agustian. Muhammad Fadil. Hadir. Bagus. Nasution. Hadir. Nazwa Auliana. Nia Agustina. Hadir. Ferdi Zaira. Alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Oke. Selanjutnya Bapak mengingatkan kepada kalian semua, walaupun memang pandemi trennya sudah menurun, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terpenting yaitu berdoa. Nah, Bapak mau tanya nih, minggu kemarin ada yang ingat kita mempelajari apa? Kisah Nabi Idris alaihissalam. Ayo diingat-ingat. Yang ingat? Kisah Nabi Idris alaihissalam. Minggu kemarin kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Coba Bapak punya permainan game yaitu boom cek ya, siap ya, harus kompak walaupun di rumah
tetap harus kompak. Dites dulu. Kalau boom itu pukul ke paha, kalau cek kita tepuk tangan ya. Boom, cek. Boom, cek. Siap ya? Ini melatih konsentrasi kalian semua. Siap. Boom, boom, cek. Boom, boom, cek. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita semuanya. Siap semuanya? Siap. 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 Oh. Indonesia. Oke, selesai ya. Cukup. Semoga dengan pembacaan lagu tadi tumbuh semangat rasa nasionalis. Baiklah teman-teman, bahwa Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengakui kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam melalui metode discovery learning dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengikuti kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam melalui metode discovery learning dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menampilkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari melalui metode discovery learning dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari melalui metode discovery learning dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan kisah alaihissalam melalui metode discovery learning dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat mulia Nabi Ilyas alaihissalam melalui metode discovery learning dengan benar. Yang ketujuh, peserta didik dapat menirukan ulang kisah keterangan Nabi Ilyas alaihissalam dalam bentuk ilisan atau storytelling melalui metode discovery learning dengan benar. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menirukan ulang kisah keterangan Nabi Ilyas alaihissalam dalam bentuk tulisan melalui metode discovery learning dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak sudah menyiapkan 5 perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu RPP, bahan ajar. Yang ketiga media pembelajaran. Yang keempat LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Yang kelima yaitu instrumen penilaian. Nah, teman-teman, pada kesempatan pertemuan ini kita akan mempelajari pelajaran kelima yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum itu, simak video berikut ini. Ya, nanti ada apa dari video yang akan kita saksikan. Amati video berikut ini.
Oke, tes, halo. Coba dibuka mikrofonnya, semuanya dinyalakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Semuanya sudah menyaksikan ya video tadi ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Itu video tentang apa? Menceritakan apa? Itu adalah proses perubahan ulat ya, dari ulat menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu yang indah. Dulu sebelum sebelum menjadi kupu yang indah, seekor ulat butuh kesabaran, butuh perjuangan untuk bisa menjadi seekor kupu-kupu yang cantik ya. Ini ada pelajaran apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ada pelajaran apa? Ya. Dari apa hikmah dari video tadi? Ayo, ada yang bisa diambil nggak dari video tadi? Ada, Pak. Apa manfaatnya? Manfaat buat kita apa? Ya, apa tuh? Coba dibaca. Dinar, coba dibaca. Ya, dari kita bulu tadi kita sabar. Ya, kita harus sabar. Untuk menjadi kupu-kupu yang cantik harus dengan Sabar. Kemudian usaha apa nih agar cita-cita menjadi kupu-kupu yang cantik itu terwujud? Ayo. Menjadi kupu-kupu yang cantik. Menjadi kupu yang Usahanya apa? Ya, usaha yaitu perjuangan tanpa mengetahui telah mengenal terus ya. Oke, selanjutnya mengamati video tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam ya. Tolong mikrofonnya dimatikan ya. Mikrofonnya dimatikan lagi. Tugas kalian yaitu mengamati video kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Waalaikumsalam. 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 Tentreng. Ketika matiin. Lelah kampus. Lelah. Kata non. Lelah non. Lelah. Lelah. Lelah non. Lelah. Putra ya.
Itu tuh penting. Posisinya gitu. Iya. Kaum Bani Israil yaitu penduduk negeri Babel dan menyembah berhala bernama Baal. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat Nabi Harun. Ia adalah putra Yasin bin Al-Fanhas bin Aizar bin Kita lanjutkan video yang sudah diputar tadi ya. Coba Bapak pengen tanya dulu nih. Bapak sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada sekitar 6 anak, ada yang 8 anak. Nah, tugasnya Bapak sekarang ada pertanyaan nih. Dan juga boleh kalau kalian ingin nanya-nanya terkait dengan video tadi, juga boleh ditanyakan. Ya. Oke, yang pertama ke kelompok secara umum dulu deh ya, secara umum. Nabi Ilyas alaihissalam itu berarti diutus kepada kaum apa? Ada yang tahu nggak dari kisah tadi? Nabi Ilyas itu diutus ke kaum apa? Ada yang tahu nggak tadi sesuai video? Bani Israil. Ada kaum Bani Israil. Oke. Nah, Israel itu memiliki kebiasaan buruk ya, yaitu apa? Berhalanya bernama apa? Bernama Baal. Oke. Makanya daerahnya itu disebutnya daerah Baalbek ya. Daerahnya disebut di daerah kota Baalbek. Kenapa? Karena memang kebiasaan buruk mereka sehingga mereka daerah mereka disebutnya adalah daerah kota Baalbek. Nah, ada yang tahu nggak nama lengkap Nabi Ilyas? Tahu. Oh, Pak. Tahu, Pak. Ayo, siapa yang mau? Silakan. Fanhas. Nama lengkap Nabi Ilyas? Ilyas. Nama lengkap Nabi Ilyas siapa? Ilyas bin Ilyas bin Ilyasa. Yasin bin Fanhas bin Ayyasama. Pas bin Fanhas bin Aizar bin Aizar bin Harun. Nah, berarti Nabi Ilyas itu keturunan keberapa dari Nabi Harun? Oke. Nah, karena Nabi Ilyas itu sering mengingatkan kaumnya supaya meninggalkan kebiasaan menyembah berhala Baalbek itu tidak dihiraukan, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab ya. Apa azab Allah kepada kaum Bani Israil? Tahu. Panjang
Oke, kemarau panjang 3 tahun berturut-turut ya, sehingga menyebabkan kekeringan dan kelaparan ya. Hewan pun mati. yang pada Tanaman dan hewan mati ya, yang pada mati. Nah, setelah azab datang, akhirnya kaum Bani Israel itu menyadari kesalahannya dan berbondong-bondong mencari Nabi Ilyas ya. Nah, setelah itu apa? Mereka minta maaf dan tidak akan mengulangi untuk menyembah berhala. Akhirnya Nabi Ilyas gimana? Mengampuni mereka. Nah, Nabi Ilyas berdoa lagi ya sama Allah agar mengampuni, dan akhirnya Allah menurunkan hujan ya. Nah, Nabi Ilyas meminta hujan sesuai permintaan orang Bani Israel. Selanjutnya sehingga Allah menurunkan hujan. Setelah turunnya hujan, gimana? Nabi Ilyas ingkar dan kembali menyembah berhala. Kaumnya Nabi Ilyas ingkar lagi. Ya, setelah menikmati ya, mereka dapatkan, akhirnya mereka ingkar lagi. Sehingga Nabi Ilyas berdoa lagi ya sama Allah. Untuk menurunkan azab yang dahsyat. Oke. Cerita singkatnya seperti itu ya. Sekarang LKPD-nya sudah dapat semua ya? Bapak sudah kasihkan semua ya? Silakan diisi LKPD-nya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Untuk pengisinya boleh kerja. Untuk yang pertama itu menjodohkan. Tadi tinggal dijodohkan. Nomor 1 C. Kemudian untuk bagian B Iya, Nendi dijodohkan iya kemana gitu. Nah, itu betul. Ya, silakan Nurgita, bagus. Ya, kelompok Nurgita sudah diskusi itu, bagus ya. Kelompok lainnya masih belum terlihat. Kan ada channel lain, Tenggit. Coba nempo ke Sumaha. Tenggit, coba ke Sumaha, Tenggit. Kumaha, Tenggit? Kan bisa, Kak. Iya, Kak dia gitu. Dijodohkan. Abadnya enak. Minta kembali ditimpa. Zoom-nya nggak boleh keluar, jadi Zoom meeting-nya tetap nyala ya. Zoom meeting-nya. Berarti lu nomornya itu nomor 2. Coba Bapak pengen lihat dulu LKPD-nya, lembar tugasnya diangkat ke layar. Bapak pengen lihat sudah sejauh mana mengerjakannya. Coba semuanya dia. Bapak mau foto ya. Nah, itu Siva belum terlihat, Nasution, Salman, Fadil belum kelihatan. Coba dibuka dulu videonya. LKPD kan ke layar. Bapak pengen apa kayak gini, Pak? ya, Bapak pengen lihat dulu nih. Bener nggak dikerjakan ya? Nasution belum kelihatan. Belum sudah, Pak. Salman, nggak apa-apa. Bapak pengen lihat dulu. Tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu lembar tugasnya. Sekarang coba semuanya fokus, semuanya ke Bapak. Untuk LKPD-nya ditutup dulu. Bisa dilanjutkan nanti setelah Zoom, boleh dilanjutkan, besok dikumpulkan. Sekarang semuanya fokus ke Bapak ya. Untuk sekarang, setelah kita membuka LKPD, setelah mengerjakan tugas dari Bapak, yaitu mengerjakan lembar kerja tugas peserta didik, selanjutnya Bapak ingin mengetahui nih ya, keterampilan kalian, kita mengamati video ya, sudah berdiskusi bersama. Selanjutnya Bapak ingin menyaksikan penampilan storytelling atau bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dari setiap kelompok ya.
mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, Bapak ingin minta dari kelompok 1 dulu ya. Suaranya biar jelas. Tinggi tuh ngalanya. Kelompok 1 dulu ya. Sama heula. Pak, kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam oleh Allah SWT untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang telah kufur, yaitu di Negeri. Mereka menyembah berhala Baal. Nabi Ilyas keturunan keempat Nabi Harun, putra Yasin. Ia adalah putra Yasin bin Fan bin Aizar bin Harun. Oke, bagus. Tadi storytelling dari Siva kelompok 1. Kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 1? Menurut kelompok 2 nih, Nurgita, kelompok 1 tadi Syifa dan Nindi gimana penampilannya, berceritanya? Kurang sedikit jelas. Kurang sedikit jelas. Udah, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya, kelompok 3, 4, ada yang mau berkomentar, menanggapi? Oke, sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 2. Ada yang itu yang ngalanya. Nanti kelompok 1, kelompok 3 dan 4 boleh menanggapi. Orang hela. Silahkan. Nabi Ilyas AS diutus oleh Allah SWT untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk negeri Balad, sebuah daerah di Lebanon. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun, dan Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Panhas bin Aizar bin Harun. Yuk. Yes. Menurut Nindi gimana penampilan dari Nurgita? Gitu. Siapa aja, Pak? Sudah lengkap ceritanya atau masih kepotong atau gimana, Nindi? Ya, enggak. Ya lengkap tapi enggak semua. Nggak semua, tapi berceritanya gimana? Bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Penampilan kelompok 3. Kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk Balbek. Kaum Nabi Ilyas akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka bersedia meninggalkan Allah dan berjanji tidak menyembah lagi. Oke, bagus ya. Cukup Bentar, Pak. lengkap ya. Selanjutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 silahkan untuk cerita tentang kisah keteladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Ilyas diutus Allah untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk negeri Balbek. Mereka menyembah berhala
bernama Baal. Nabi Ilyas adalah keturunan dari Harun. Oke, mau dilengkapi sama temannya Arif? Siapa? Tidak ada? Oke, ya kalau tidak ada, alhamdulillah nih ya. Setiap kelompok sudah memberikan penampilannya masing-masing dan tadi juga sudah Bentar, Pak. Ini dulu. bagus ya untuk bisa menceritakan ulang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, jadi dari kisah itu kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa Nabi Ilyas alaihissalam itu memiliki sifat mulia apa saja? Ada yang tahu nggak? Coba dari kisah tadi ada berapa sifat mulia? Sabar. 1, sabar. 2, Tidak pantang menyerah. 2, tawakal. Ya, jadi tawakal kita usaha dulu ya. Kita berusaha berjuang dulu ya dengan penuh semangat tanpa mengenal lelah. Setelah itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah melaksanakan pembelajaran ya dari awal sampai akhir. Dan juga kita sudah menarik kesimpulan. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya ya yaitu kita akan melanjutkan nih ya kisah keteladanan para nabi, yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Semoga nanti pertemuan berikutnya kalian nambah semangat lagi. Tadi yang sudah bercerita sudah bagus, kemudian nanti yang memberikan pendapatnya juga harus lebih bagus lagi. Siap? Siap. Oke. Sebelum belajar kita tutup, berdoa dulu ya. Silakan Nurgita untuk memimpin doa mau pulang atau doa selesai belajar ya. Siap, gerak. Baca doa, mulai. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, kalian semua hari ini luar biasa ya. Sangat luar biasa ya. Sudah bersemangat, ceria, dan mau berpendapat itu sungguh luar biasa tuh ya. Di pertemuan kemarin, Bapak belum ke semangat. Nah, kalian sudah mau cerita, dapat ya, dan mengerjakan LKPD juga semangat. Itu merupakan modal awal untuk belajar selanjutnya. Baik, dari Bapak mohon maaf, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, jaga kebersihan, sholat 5 waktu, bantu orang tua, ya, jangan lupa. Dari Bapak mohon maaf, terima kasih atas kehadiran kalian di pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.